Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat ya? Bahagia hari ini? Bahagia, salam dan bahagia. Bapak Ibu, hari ini kita laksanakan diseminasi budaya positif dan pembentukan keyakinan kelas di keluarga besar UPT RJ Negeri Binangun 1. Ini ya Bapak Ibu, ini saya laksanakan dalam rangka aksi nyata modul 1.4 ya. Ini fasilitator pemandunya adalah Bapak Hari Indar Joko. Kemudian saya sendiri sebagai CGP Rekognisi Angkatan 9 sekaligus merangkap menjadi fasilitator untuk calon guru penggerak Angkatan 9. Selanjutnya latar belakang mengapa budaya positif itu penting untuk kita, untuk lembaga kita UPT RJ Negeri Binangun 1. Ini budaya positif itu merupakan perwujudan dari disiplin positif. Jadi sebelum membentuk membudaya itu akarnya adalah disiplin positif. Disiplin positif dapat dicapai melalui pembiasaan yang konsisten dengan keteladanan dari nilai dan peran pendidik. Nilai dan peran guru penggerak sekaligus pendidik itu adalah sebagai teladan. Ya, membangun keteladanan untuk anak-anak. Keteladanan pun itu juga tumbuh dari dalam diri, bukan semata-mata karena mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian, mendapatkan nilai yang tinggi, ya, itu semata-mata karena kebutuhan. Budaya positif itu akarnya dari disiplin positif. Disiplin itu asalnya dari dalam diri. Caranya bagaimana supaya terbentuk disiplin positif? Yaitu dengan bagaimana Bapak Ibu? Menciptakan atau mengembangkan atau merancang kebiasaan-kebiasaan yang positif, dan kebiasaan itu dilaksanakan secara konsisten. Konsisten itu bagaimana Bapak Ibu? Betul. Ajak, rutin, dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan upaya kolaboratif berbasis apresiasi kekuatan positif untuk menciptakan budaya positif di sekolah agar dapat mewujudkan visi pelajar Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan perubahan, niat untuk transformasi itu tidak bisa dicapai oleh sendiri Bapak Ibu. Ini mesti adanya kolaboratif yang bagaimana? Berbasis kekuatan positif. Kekuatan yang negatif itu diabaikan. Apa yang kita miliki saat ini? Dilanjutkan bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah visi seluruh pelajar Indonesia yang akan diwujudkan. Cita-cita pelajar Indonesia itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi itu adalah cita-cita ke depan. Dan profil pelajar Pancasila itu berisi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai apa Bapak Ibu? Kemanusiaan, nilai-nilai kebajikan universal. Apa tahu nilai kebajikan universal itu? Kebaikan yang menyeluruh, universal menyeluruh. Masuk ya. Nah, kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai positif yang semuanya meyakini, sepakat bahwa itu benar, sepakat bahwa itu semua orang itu membutuhkan, tanpa ada didasari latar belakang perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan pendidikan, ya. Semuanya mengakui bahwa kebajikan universal itu benar dan penting, dibutuhkan. Contohnya kasih sayang. Apakah semua membutuhkan? Baik yang suku bangsanya beragam, suku, agama, budaya beragam, semuanya membutuhkan kasih sayang. Semuanya membutuhkan rasa aman.
Nah, tujuannya memberikan pemahaman tentang budaya positif kepada pendidik dan membentukkan keyakinan kelas, mewujudkan budaya positif di sekolah melalui penerapan disiplin positif dengan pembiasaan yang konsisten dan keteladanan pendidik. Keteladanan ini Bapak Ibu, kita memberikan teladan ini merujuk kepada apa Bapak Ibu? Dalam memberikan keteladanan, Bapak Ibu, kalau di pendidikan saat ini kita betul-betul memberdayakan merujuk pada sosok kearifan lokal yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sosok yang menjadi Menteri Pendidikan yang pertama. Siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantoro. Jadi dalam keteladanan tadi kita menggunakan semboyan Ki Hajar Dewantoro. Apa Bapak Ibu? Ing ngarsa sing tulodo ing madya mangkarsa tuturi hanayane. Coba saya dibantu untuk ing ngarsa sing tulodo. Itu realnya detailnya bagaimana? Coba. Kalau menurut saya untuk semboyan yang pertama ing ngarsa sing tulodo itu jadi pendidik atau kita yang di depan itu menjadi contoh atau panutan bagi siswa-siswa kita atau mungkin pendidik yang lain. Sip, ya, jawabannya sudah mengenai ruhnya bahwa engarso itu bahasa Jawa, di depan, sung tulodo memberikan teladan. Kalau teladan itu pasti contoh yang baik. Ing madya mangunkarso, di tengah kita membangun semangat bagi yang bagaimana agar bisa mengikuti yang di depan, kemudian membangun semangat agar yang di belakang itu juga mengikuti yang berada di tengah, sehingga baik yang di depan, di tengah dan di belakang itu tetap satu, ya, kekompakannya, kebersamaannya solid untuk mencapai tujuan. Budaya positif tadi sudah saya cuplik di depan Bapak Ibu, terbentuk dari disiplin positif. Disiplin positif terbentuk melalui pembiasaan yang konsisten dan keteladanan pendidik. Pentingnya apa budaya positif itu? Sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karena dia ingin nyaman, aman, maka anak-anak sudah timbul dalam diri, saya tidak akan mengganggu teman saya, karena saya sendiri ingin aman, saya ingin nyaman, ya, ingin aman walaupun keadaan itu tidak ada orang, ya, mungkin barang-barang milik temannya itu tetap aman karena siswa sendiri memang butuh, ya, butuh aman dan nyaman. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar itu bisa mempengaruhi kita itu tatkala sesuai dengan kebutuhan kita. Yang paling kuat itu adalah motivasi dalam diri. Kalau kita sudah yakin, saya yakin bahwa dengan melakukan ini tujuan saya berhasil. Kalau kita sudah meyakini, nah itu tergeraklah hati kita untuk melakukan. Tetapi kalau motivasi eksternal itu kalau nggak sesuai dengan kebutuhannya, kadang ini juga kurang berpengaruh. Karakter murid tumbuh dengan baik. Nah ini Bapak Ibu cluenya karakter. Karakter itu sama dengan budi pekerti, sama dengan watak. Ya, kalau pemahaman dari pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, karakter itu sama dengan budi pekerti, sama dengan watak. Ya, ini beda dengan kodrat. Kalau kodrat itu adalah bawaan sejak lahir, itu tidak bisa diubah. Ya, contohnya ini nanti akan di slide berikutnya akan ada itu, tapi saya cuplik. Ketika kodrat itu sudah tidak bisa dirubah. Kewajiban seorang guru atau pendidik itu ibarat kewajiban seorang petani. Petani itu kan memiliki bermacam-macam benih, ya. Ada jagung, ada kedelai, ada padi.
menjaga dari hama, mungkin dengan penyemprotan. Tetapi petani itu tidak bisa mengubah jagung itu menjadi kedelai, kedelai menjadi padi, karena tumbuhan tersebut kodratnya memang sudah Bapak terlahir sebagai jagung, sebagai kedelai, sebagai padi. Nah, kewajiban pendidik itu sama dengan petani. Bagaimana kalau pendidik anak-anak yang memiliki bawaan sejak lahir, misalnya yang memiliki bakat menggambar. Nah, bakat menggambar ini Bapak Ibu karena ini kurang kodrat, ini kuat dibawa anak-anak itu. Tetapi ketika anak-anak itu belum menunjukkan bisa menggambar, sebenarnya adalah tugas pendidik, bahwa kodrat itu munculnya masih samar-samar. Tugasnya pendidik adalah memberikan ruang leluasa supaya laku kodratnya tadi tampak jelas. Bagaimana caranya? Bapak Ibu kira-kira tugas pendidik seperti petani tadi, memberikan pengairan, memberikan pupuk dan sebagainya. Kalau kita bagaimana? Memfasilitasi, memberikan semangat, memberikan ruang. Mungkin ketika ada Bapak Ibu kegiatan-kegiatan, sekolah menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa memaksimalkan berkembangnya kodrat anak tadi, bakat anak tadi supaya tampak jelas. Karena setiap anak itu terlahir dengan kodrat yang masih samar-samar, belum jelas. Tugas pendidikan adalah menebalkan kodrat tersebut. Misalnya kalau di sekolah dengan adanya ekstra kurikuler, kegiatan yang beragam, nanti di situ akan tampak kegiatan yang beragam tadi secara konsisten dibiasakan kepada anak-anak, nanti akan tampak jelas. Pendukung murid menjadi selamat dan bahagia sebagai pribadi maupun anggota masyarakat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ketika anak-anak itu berkarakter dengan baik, berbudi pekerti dengan baik, tentu tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Siswa akan selamat dan bahagia. Selamat itu tadi mengantarkan dirinya menjauhi hal-hal yang membahayakan. Ketika sudah dibekali dengan budaya positif, karakter yang positif, maka pengaruh dari luar diri tadi anak-anak bisa memilih. Hubungannya dengan teori kontrol, bahwa setiap perilaku yang kita lakukan itu adalah hasil kontrol diri. Ketika ada stimulus yang datang ke kita, kemudian kita merespon, kontrolnya itu ada pada diri sendiri. Bapak Ibu walaupun dipengaruhi apapun, yang menentukan perilaku kita itu adalah diri kita sendiri. Itulah teori kontrol. Kita memutuskan apa dan bagaimana itu adalah kontrol, hasil dari kontrol diri. Kemudian mendukung terwujudnya profil belajar Pancasila. Silakan dilanjutkan. Nah, pendidikan yang berpihak pada anak tertuang dalam standar proses pendidikan nasional, standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sudah bisa dipahami ya budaya positif tadi? Berangkat dari mana Bapak Ibu? Positif. Nah, kita nanti Bapak Ibu akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yaitu bukan berkualitas tapi dunia berkualitas, restitusi dengan 5 posisi kontrol kita. Sebagai pendidik ini kita nanti akan memerankan posisi kontrol yang bagaimana. Kemudian bagaimana ketika anak-anak
anak melanggar keyakinan kelas. Nah, ini kita bagaimana memberikan pendampingan, memberikan fasilitasi dengan teknik yang bagaimana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Ya, ketika anak-anak melanggar peraturan, itu nanti keputusan kita bagaimana? Ya, untuk menyelesaikan masalah tadi kita menggunakan teknik yang namanya segitiga restitusi. Selanjutnya, nah, disiplin positif sudah ya Bapak Ibu. Nah, ini menciptakan berjenjang merdeka, cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Setiap perbuatan memiliki tujuan. Nah, ini Bapak Ibu, ya, mari kita tebalkan. Setiap perbuatan itu memiliki tujuan, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif, itu semua memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga mengarah kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang positif. Nilai kebajikan universal menjadi landasan membuat keyakinan sekolah, menentukan visi dan misi dan tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Itu visi yang ingin diwujudkan oleh seluruh pelajar Indonesia. Bahwa manusia itu melakukan tindakan atau perilaku itu didasari oleh tiga motivasi. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Jadi anak-anak itu berperilaku kadang itu semata-mata untuk menghindari hukuman. Yang kedua, itu manusia melakukan tindakan atau perilaku itu karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang pertama karena menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kira-kira kalau kita melakukan sesuatu, ini Bapak Ibu, karena termotivasi nomor berapa Bapak Ibu? Mengapa kok kita melakukan sesuatu itu bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Hukuman itu tidak nyaman dalam waktu panjang. Korban mendapat keadilan. Korbannya itu mendapat keadilan. Bagaimana caranya? Ya sesuai dengan perilaku yang dilakukan. Anak merasa tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan jika anak tidak takut. Ya, berlaku hanya pada institusi, tidak di kehidupan nyata. Peraturannya, jika begini, kamu harus begini. Kalau konsekuensi itu, bagaimana Bapak Ibu? Hal-hal yang bersifat setelahnya ketika mungkin melakukan pelanggaran, konsekuensinya itu disusun bersama-sama. Jadi keduanya itu sudah saling mengerti. Kalau saya melakukan ini, konsekuensinya seperti ini. Kalau konsekuensi ini mendorong kepatuhan. Patuh terhadap apa Bapak Ibu? Kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian apa yang dia
keyakinan, ini nanti duduk bersama, ya, duduk bersama, kemudian nanti sampai pada solusi. Solusi itu pun yang menentukan adalah yang melanggar keyakinan. Soalnya kalau memilih solusi itu pasti dia akan mempertimbangkan, saya akan memilih ini Bu, ya karena begini. Dia pasti memilih solusi dengan pertimbangan-pertimbangan dia sendiri. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu adalah restitusi. Anak menghormati dirinya dan orang lain, modenya mode positif. Karena apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ini merupakan teori kontrol, jadi tidak hanya stimulus datang langsung kita beri respon. Tidak Bapak Ibu, itu adalah otak reptil ya atau mamalia. Ketika ada stimulus langsung kita respon. Tetapi ketika otak luhur manusia ada stimulus, ada respon, tapi eksekusinya itu tetap kontrol diri. Artinya apa? Diunggah nih, hidup nih. Nah aku ngomong ini, akhirnya begini. Aku ngomong ini, akhirnya begini. Jadi kalau otak luhur manusia itu ada stimulus, ada respon, ada kontrol diri. Nah ini Bapak Ibu, kita sampai kepada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Coba Bapak Ibu dicermati, kira-kira kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nilai-nilai kebajikan yang disebut keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Menekankan keyakinan lebih memotivasi anak dari dalam. Anak lebih bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh pelajar Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebudayaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dengan implementasi pemikiran KHD serentak bergerak mewujudkan perubahan menuju terwujudnya visi bersama, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata kita tadi sudah mendapatkan pemahaman tentang apa saja Bapak Ibu. Budaya positif, disiplin positif, pembiasaan yang konsisten, peran guru sebagai menebarkan kodrat anak. Ketika pembiasaan positif, peran guru sebagai apa? Teladan. Betul. Itu, ya. Kemudian tadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sekarang mari kita sama-sama Bapak Ibu praktek membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu nanti masing-masing wali kelas ya, ini akan menyusun atau membentuk keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kelas Bapak Ibu sepakati. Tahapan menciptakan program kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu tadi kan sudah ya, nilai kebajikan yang diyakini oleh pelajar Indonesia namanya apa? Apa? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 6. 6 itu nanti penjenengan pilih. Kira-kira yang disepakati yang sangat urgen untuk sekarang ini apa? Silakan duduk di depan, kemudian Bapak Ibu menulis ya di post-it ini nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu yakini, yang Bapak Ibu pilih ya, untuk membuat keyakinan kelas. Nilai universal yang berangkat dari profil pelajar Pancasila. Penjenengan yang ingin dikuatkan kemudian disepakati di kelas kita ini apa? Ini saya ibaratkan ini kelas 3. Kira-kira dari dimensi profil pelajar Pancasila ini
yang panjenengan butuhkan sebagai kebutuhan kelas panjenengan itu apa? Sudah? Kalau sudah silakan dibawa ke depan kemudian ditempel. Bapak Ibu bisa memilih gotong royong, apa bertakwa dulu, apa mandiri, itu. Silakan. Jadi caranya nanti seperti itu, kebajikan, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu kan sudah disepakati menjadi nilai-nilai kebajikan seluruh pelajar Indonesia. Nah, panjenengan pilih salah satu. Pada saat ini yang panjenengan butuhkan yang mana? Yang paling panjenengan butuhkan yang mana? Pilih. Salah satu boleh, salah dua boleh, salah tiga boleh, silakan. Kalau sudah silakan ditempel di depan. Silakan ditempel di depan. Nanti prosesnya kalau di kelas juga seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bisa Bapak Ibu melibatkan wali murid juga bisa. Sekarang silakan Bu Luki dibantu ya, dikelompok-kelompokkan. Yang gotong royong masuk gotong royong. Kemudian yang bertakwa dikelompokkan jadi satu bertakwa. Iya, dari beberapa yang ada di sini itu ada gotong royong, kemudian nilai bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan nilai mandiri. Kemudian yang sebagian besar atau mayoritas yaitu nilai gotong royong. Baik, terima kasih. Ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ternyata kebajikan universal yang disepakati ya, yang dipilih sebagai kebutuhan untuk saat ini adalah menebalkan gotong royong, kemudian bertakwa, kemudian mandiri. Yang ingin diwujudkan itu adalah 3 dimensi itu. Nah, sekarang karena kita ingin mewujudkan itu dimensi profil pelajar Pancasila itu, bagaimana kita menyusun keyakinan kelas supaya kebajikan universal itu terwujud? Itu adalah keyakinan. Tapi kalau dilarang anak-anak, bagaimana kaitannya dengan gotong royong? Dilarang anak-anak membantu ketika ada ujian. Itu keyakinan apa peraturan? Mengapa kok peraturan? Karena jelas ya, jelas dilarang. Tapi kalau keyakinan itu sifatnya meluas Bapak Ibu. Ya, satu kalimat tetapi tidak mendeskripsikan satu hal. Jadi bisa bersifat melebar, meluas. Contohnya tadi gotong royong, mengembangkan sikap kerjasama atau mengembangkan sikap kolaborasi pada hal-hal yang positif. Tolong Bu Luki dituliskan keyakinan kelasnya. Bertakwa, kira-kira bagaimana keyakinan kelas yang Bapak Ibu susun supaya bisa mewujudkan ketakwaan? Apa Bapak Ibu? Mengembangkan sikap disiplin, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Apalagi? Mengembangkan sikap toleransi kalau beriman. Itu kalau yang bertakwa. Berarti kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu membuat kalimat yang berisi tindakan yang berupa yakin. Dengan tindakan ini nanti dapat mewujudkan apa? Sikap mandiri, gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sekolah, di kelas sudah tidak ada peraturan lagi, tapi lebih kepada keyakinan kelas. Memberdayakan diri sendiri, Artinya ketika ada PR dan sebagainya, itu anak-anak memberdayakan secara mandiri. Itu silahkan anak-anak itu mencari referensi dari manapun, silahkan.
Terima kasih. Sekarang kita tinjau. Apakah kalimat-kalimat keyakinan kelas ini ada yang mungkin ada indikasi atau ada indikator kalimat ini merupakan peraturan? Kalau ada, mari kita revisi. Nomor 1, ya, mengembangkan sikap kerjasama. Apakah ini peraturan? Bukan ya? Berarti masuk. Coba. Ya. Masuk ya ini. Yang nomor 2, mengembangkan suasana belajar yang harmonis, aktif, dan responsif. Ini peraturan apa sudah keyakinan? Ya. Mengembangkan sikap disiplin untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Keyakinan. Mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Keyakinan. Memberdayakan diri sendiri dalam melaksanakan pekerjaan atau suatu karya. Ya, ini peraturan apa keyakinan? Nah, jadi Bapak Ibu sudah paham ya untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama tadi, kebajikan universal apa yang ingin diwujudkan. Kemudian bagaimana kita mengkondisikan diri, meyakinkan diri, ya, dengan membuat keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi internal bahwa dengan melakukan ini kita yakin bisa mewujudkan kebajikan universal. Tadi. Sekarang Bapak Ibu, ketika ada konsekuensi, ini ditulis di sini Bapak Ibu, ya, konsekuensi yang muncul seandainya anak-anak ada yang melanggar ini. Mengembangkan sikap kerjasama. Dalam kerjasama ini anak-anak ada yang tidak mau adanya anak ini bergabung di kelompoknya. Dia tetap ngotot kalau dengan ini tidak mau. Nah, konsekuensinya apa? Ini kita tulis di sini. Mungkin apa Bapak Ibu membuat cerita tertulis? Mengapa kok tidak mau? Ya, mengapa kok tidak mau orang tersebut, anak tersebut bergabung di kelompoknya? Jadi ketika ada siswa seperti itu, konsekuensinya seperti itu. Jadi nanti ketika ada yang melanggar 1, konsekuensinya sudah tahu. 2, konsekuensinya sudah tahu. 3, ya, secara otomatis itu merupakan kebiasaan yang dilaksanakan secara konsisten untuk mewujudkan budaya positif. Jadi nanti di kelas-kelas Bapak Ibu sudah tidak ada yang namanya peraturan kelas. Yang ada apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas bersama konsekuensi mungkin yang akan muncul. Konsekuensi tadi disepakati secara bersama-sama. Silahkan besok ya mungkin sebagai orang pertama, wali kelas pertama nanti akan praktek membuat keyakinan kelas adalah kelas 4A, ya. Kelas 4A, wali kelasnya Bu Karti. Terus yang lainnya juga membuat keyakinan kelas masing-masing, sehingga setiap kelas memiliki keyakinan kelas masing-masing. Baik. Mungkin ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Ini contohnya nilai-nilai kemanusiaan atau kebajikan universal yang disepakati kelas 3. Ada beriman dan bertakwa, bersih dan sehat, aman dan nyaman, aktif dalam pembelajaran, disiplin waktu, integritas, saling menyayangi, penggunaan HP, ya. Beriman dan bertakwa. Ini keyakinannya melaksanakan ibadah atau kegiatan apa itu keagamaan sesuai agama dan keyakinannya. Aman dan nyaman, menjaga hak milik. Ketika bersih dan sehat itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu inginkan, silahkan di situ ya. Menjaga kebersihan lingkungan kelas, memakai masker jika flu dan batuk. Nah, ini konsekuensinya. Seluruh warga kelas 3 sepakat untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah disusun bersama. Ada konsekuensi yang telah disepakati, yaitu siswa membuat karangan tertulis sebanyak 2 lembar kertas F4 topik karangan sesuai pelanggaran yang telah dilakukan. Itu
Itu contoh konsekuensi. Baik, Bapak Ibu masih ada 2 lagi. Ada 2. Mungkin ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Bu Karti ada pertanyaan? Oh, sementara belum. Baik, dilanjutkan. Nah, ini ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak karena bisa meluas, ya kan, daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya tadi dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas itu kalau bisa Bapak Ibu maksimal 7, paling sedikit 3 ya. Jadi keyakinan kelas itu antara 3 sampai dengan 7 sehingga mudah diingat. Konsekuensinya pun yaitu sesuai tadi ya, keyakinan kelas yang telah dibuat. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama tadi apa? Curah pendapat, dia mencatat masukan-masukan, menyusun keyakinan kelas, meninjau kembali, membenahi pernyataan yang masih berupa peraturan, meninjau ulang keyakinan sekolah bersama-sama menjadi 3-7 kalimat. Semua warga kelas meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut. Ya, anak-anak bisa menandatangani. Di bawahnya ada tempat kolom menandatangani anak. Dipasang di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Berapa Bapak Ibu tadi keyakinan kelas? Ada berapa menyusunnya? 3-7. Teruskan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ya. Di balik perilaku manusia tadi, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jika kebutuhan dasarnya ini tercukupi, 5 kebutuhan dasar ini tercukupi Bapak Ibu, anak-anak adalah hasil bahwa nilai-nilai budaya positif tadi sudah terinternalisasi dalam diri. Kalau sudah bisa, kebutuhannya ini tercukupi. Tetapi kalau kebutuhannya ini belum tercukupi, anak-anak itu bisa dimungkinkan melanggar norma untuk mencapai memenuhi kebutuhannya tadi. Karena ada yang tidak terpenuhi, mungkin dimungkinkan anak-anak bisa melanggar norma. Bagaimana supaya tidak melanggar norma? Anak-anak tadi melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan oleh lingkungan positif di sekolah agar bisa mengontrol diri, tidak melakukan, tidak melanggar apa Bapak Ibu? Norma. Karena sudah didasari oleh budaya positif. Diteruskan. Ini dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Ya. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita untuk menyimpan gambaran representasi, bisa berisi orang-orang, hal terbaik, dan bisa membuat bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Sehingga Bapak Ibu di ruang-ruang pembelajaran di sekolah itu hendaknya bisa membekali anak untuk mengisi dunia berkualitasnya itu. Hal signifikan terbaik dalam hidup menjadi lebih bermakna, dunia berkualitas lebih unik dan personal. Pendidik memasukkan hal bermakna dan nilai-nilai kebajikan dengan membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena menghargai nilai-nilai kebajikan. Restitusi dalam melaksanakan restitusi, pendidik itu ada 5 posisi kontrol. Mana yang kita pilih? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer?
Penghukum itu tipenya seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, guru percaya, guru sangat mempercayai bahwa salah satu cara agar pembelajaran bisa berhasil yaitu dengan caranya dia sendiri. Pembelajaran itu bisa berhasil kalau melalui cara yang saya ciptakan itu. Yang lainnya nggak efek. Itu adalah tipe posisi kontrol sebagai penghukum. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nanti ada beberapa kalimat, Bapak Ibu silakan ya. Itu nanti sebagai penghukum, apa rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kemudian berikutnya membuat rasa bersalah. Guru bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan. Walaupun keheningan, anak-anak merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang digunakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Itu adalah tipe posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, ketika anak-anak berbuat salah, Bapak Ibu menempatkan diri posisi kontrol sebagai apa? Kalau sebagai teman seperti ini, guru tidak akan menyakiti murid, berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu ajakan. Bisa negatif atau positif. Positifnya hubungan baik guru dan murid jadi lebih dekat. Negatifnya, jika guru tidak membantu murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah ini karena posisi kontrol sebagai teman, akhirnya saya pikir Bapak Ibu teman saya, terus bisa membantu. Tidak mau berusaha bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain, tergantung pada guru tersebut. Guru dengan humor untuk mempengaruhi seseorang akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Sebagai pemantau. Ini memantau itu berarti mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku murid. Ya, pada posisi pemantau, perilaku itu didasarkan pada peraturan, konsekuensi, sanksi, ya, sehingga dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Nanti kalau posisi pemantau itu pasti kembali kepada keyakinan kelas. Itu adalah tolak ukurnya menyelesaikan masalah. Kesepakatannya apa? Keyakinannya apa? Konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Nada suara data, bahasa tubuh formal. Ya, mengandalkan perhitungan, catatan, data di atas perilaku siswa. Aturannya apa yang akan kamu lakukan, sanksi konsekuensinya apa, itu sebagai pemantau. Sekarang yang terakhir, posisi sebagai manajer. Nah ini, mari Bapak Ibu kita cermati. Kalau sebagai manajer, ini lebih kepada penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai hukuman, membuat rasa senang atau restitusi Bapak Ibu. Kalau manajer, Bapak Ibu, restitusi ya. Ini guru bersama murid mempersilahkan, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung menemukan solusi. Ketika berposisi sebagai manajer, dia itu sudah memiliki keterampilan berposisi sebagai teman dan pemantau. Jadi ketika kita memilih posisi kontrol sebagai manajer, kita bisa kembali menggunakan posisi teman. Suatu saat bisa kembali menggunakan posisi manajer atau menggabungkan
keduanya. Jadi ketika posisi manajer itu ya berarti kita sudah memiliki keterampilan berposisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Jadi sewaktu-waktu bisa apakah ini saya sebagai teman, sebagai pemantau atau menggabungkan keduanya. Apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya, ini adalah restitusi suara tulus, tidak meninggikan, marah, menunjuk-nunjuk jari, berkaca pinggang, seolah-olah menyesal, tampak sedih, tidak seperti itu ya kalau pada manajer. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Ketika Bapak Ibu nanti menjumpai mungkin pelanggaran kesalahan anak-anak, kira-kira posisi mana yang Bapak Ibu ambil? Posisi manajer ya, karena bisa berposisi sebagai teman dan sebagai pemantau. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi. Pada yang dasar, ini stepnya yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika mungkin bermain sepak bola, itu ada anak yang menendang bola, kemudian mengenai matanya, akhirnya berkata-kata kotor, miso, terus apa itu menonjok, memukul yang tadi menendang bola ke arah dirinya. Bagaimana proses menstabilkan identitas? Wajar nak kamu melakukan seperti itu. Mungkin saya pun juga begitu kalau merasa kesakitan, kesalahan bisa ditunjukkan dalam bentuk perilaku seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Wajar. Melakukan kesalahan itu wajar karena manusia tidak sempurna. Terus kembali lagi, validasi tindakan yang salah. Tetapi apakah dengan berkata kotor dan memukul itu sebagai solusinya? Jawabannya mungkin anak-anak tidak. Ya. Apakah menurutmu tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Anak-anak nanti menjawab mungkin salah. Nah ini validasi tindakan yang salah. Ibu di sini tidak akan mencari-cari kesalahanmu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Di sini mari kita berpikir untuk mencari solusinya. Seperti itu. Jadi diajak untuk mencari solusinya. Terus dimatchkan dengan keyakinan kelas. Mari kita ingat keyakinan kelas yang mana. Keyakinan kelas yang kamu ingat, yang bisa membuat kamu merasa nyaman dan aman di sekolah itu keyakinan yang mana? Itu nantinya akan masuk kepada yang sisi yang ke bawah, menanyakan keyakinan. Apakah kamu meyakininya? Yakin, Bu. Kalau kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Mungkin rencana kamu untuk memperbaiki bagaimana? Dia bercerita, begini, minta maaf, selanjutnya saya akan menata emosi saya dan sebagainya. Ya, itu. Terus menguatkan lagi. Karena itu sudah kamu yakini, silahkan dilanjutkan. Karena kamu sudah menyepakati, silahkan dilanjutkan. Saya tunggu janjimu itu ya. Setelah selesai, bagaimana perasaan kamu ketika nanti sudah berbincang-bincang, sudah melakukan restitusi dengan ibu, dengan bapak? Oh, lega Bu sekarang. Seperti itu. Itu teknik restitusi. Menstabilkan identitas. Wajar kamu melakukan itu. Ya. Itu. Validasi tindakan yang salah. Apakah menurutmu itu tindakan benar atau salah? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Saya ingin tenang, tidak ada yang mengganggu, merasa nyaman ketika bermain, Bu. Keyakinan kelas A
apa yang bisa membuatmu nyaman di sekolah? Apakah kamu meyakininya? Dan dia memilih solusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita sudah sesi terakhir, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Belum? Nah, kalau tidak ada pertanyaan atau masukan, sekarang saya ingin dituliskan di post-it Bapak Ibu. Pelajaran apa, pembelajaran apa yang sangat bermakna, yang sangat menarik, yang diperoleh Bapak Ibu selama sesi diseminasi ini tadi. Kalau sudah silakan ditempel di manila yang bawah. Enggak? Ditempel sendiri-sendiri untuk dokumentasi. Saya tolong difotokan ya Bu Narsih nih untuk Bapak Ibu kegiatan menempel-nempel. Nah, ini ya membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mengetahui cara membuat keyakinan, restitusi, membuat keyakinan kelas, restitusi, 5 posisi kontrol, pembelajaran tentang pembuatan keyakinan kelas, kegiatan menjadi paham apa itu keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Nah, satu lagi, rencana dalam waktu dekat apa yang Bapak Ibu akan laksanakan di kelas masing-masing. Ditulis di post-it. Silahkan ditempel. Membuat dan menyusun keyakinan kelas ya bersama dengan siswa. Kemudian bersama, ini sudah saya bacakan ya, ini yang satu, bersama siswa membuat keyakinan kelas dan konsekuensinya membuat keyakinan kelas. Nah, pada umumnya semuanya membuat keyakinan kelas. Berarti sudah memahami ya, memahami diseminasi kali ini, karena tujuannya itu adalah Bapak Ibu nanti bisa bagaimana menjadi teladan dalam budaya positif di sekolah. Membuat teladan ketika kita melaksanakan pembiasaan sehingga menjadi budaya positif. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas. Kira-kira tujuannya sudah tercapai apa belum Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Baik, karena materi sudah selesai diseminasi hari ini. Terima kasih atas keaktifan responsif Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu sampai akhir tuntas mengikuti diseminasinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat menindaklanjuti kegiatan diseminasi ini di kelas masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin, bahwasanya pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tetapi sebelumnya coba anak-anak kita siap untuk bertepuk dulu ya. Perhatikan, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Saya datang, saya belajar, saya bisa, saya
kita menginjak ke keyakinan kelas. Apakah anak-anak tahu siapakah Bapak Pendidikan Indonesia? Ya? Bagus. Bapak Pendidikan Indonesia itu adalah Ki Hajar Dewantoro. Di mana Bapak Ki Hajar Dewantoro itu mempunyai 3 semboyan. Ada yang tahu semboyan Ki Hajar Dewantoro yang pertama? Angkat tangan. Ngarso Tulodo. Yang kedua? Ketiga? Di mana itu mempunyai arti. Yang pertama, Ngarso Tulodo. Artinya apa? Silakan yang bisa angkat tangan. Di depan memberi contoh. Bagus, di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso. Di tengah memberi motivasi. Tut Buri Handayani. Di belakang memberi dorongan. Nah, semboyan dari Ki Hajar Dewantoro itulah yang saat ini kita jadikan sebagai Merdeka Belajar. Di mana Merdeka Belajar ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana memiliki 6 ciri utama atau 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Anak-anak ada yang tahu 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini? Yang pertama apa? Ya, bagus. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, coba dituliskan. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. T-nya besar toh. Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak ya, bagus. Yang berikutnya, dimensi yang berikutnya. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Indah. Kebinekaan global. Iya, berkebinekaan global. Silakan dituliskan ke depan. Berkebinekaan global. Yang berikutnya, silakan angkat tangan. Ya. Mandiri. Mandiri, tulis.
Berikutnya, Gotong royong. gotong royong. Tulis. Yang berikutnya masih ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Berikutnya, ya? Bernalar kritis. Bagus. Bernalar kritis ke depan. Ya, yang berikutnya kelas 1 lagi ya, silakan. Apa? Kreatif. Kreatif ya. Nah, dari 6 dimensi ini nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Tetapi sebelum kita membuat keyakinan kelas, nanti saya tuliskan dulu di sini ya, ada kebajikan universal. Apa kebajikan universal? Nilai-nilai baik yang sudah disepakati bersama ya. Jadi nanti anak-anak saya akan memberikan ini ya, setiap anak saya beri ini satu. Nanti silahkan dari ke-6 dimensi ini mana yang kalian anggap sebagai prioritas. Bisa dipahami? Bisa. Saya bagikan, dipilih salah satu dari ke-6 dimensi. Ditulis ya, nanti ditulis. Saya ulangi ya, itu kalian tulis, kalian pilih dari 6 dimensi itu, kalian pilih mana yang kalian anggap sebagai prioritas. Silakan dipilih. Sudah dipilih? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, kalau yang sudah itu anak-anak, itu kertasnya ada lemnya ya. Nah, itu silakan ditempel. Yang sudah silakan ditempel di sini. Gantian. Loh, ini kok ada yang tidak ada tulisannya? Punyanya siapa? Ditulis. Sudah? Nah, kalau sudah, ini akan saya kelompokkan ya. Yang akan saya kelompokkan beriman dan bertakwa.
Saya kelompokkan di sini. Gotong royong. Berkebinekaan global. Mandiri. Nah, ini hasil dari apa yang kalian tulis sebagai prioritas. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat mulia, ada lagi gotong royong, berkebinekaan global, dan mandiri. Nah, sekarang coba diperhatikan anak-anak, yang paling banyak di sini ada gotong royong. Contoh dari gotong royong, mungkin ada yang bisa. Keyakinan. Nah, sekarang saya tulis keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang pertama apa? Merawat dan menjaga tanaman di lingkungan sekolah. Merawat dan menjaga tanaman di lingkungan sekolah. Ya, saya tulis. Merawat dan menjaga tanaman di lingkungan sekolah. Contoh yang berikutnya silakan ya. Mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Mengembangkan sikap toleransi. Ya, boleh ya, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Ini contohnya kalau temannya lagi sholat itu ya, yang non muslim membiarkan temannya untuk sholat, jangan diajak untuk bermain. Ya, bagus. Yang berikutnya ya, Pak. Mengembangkan kita kerjasama berkolaborasi. Mengembangkan, bagus. Mengembangkan sikap kerjasama dan berkolaborasi. Nah, ini bisa kita wujudkan ketika kita melakukan diskusi kelompok. Ada lagi kerjasama dalam hal piket ke kemudian yang berikutnya, ya, Mengembangkan sikap saling membantu. mengembangkan sikap saling membantu. Nah, saling membantu ini bisa kita wujudkan misalnya kalau kebetulan teman kita pas di dalam kelas lupa tidak membawa pulpen atau pensil, kita bisa meminjamnya ketika kita membawa lebih dari satu. Ya, yang berikutnya
contohnya. Kemudian yang berikutnya, ya. Mengembangkan sikap persaudaraan diri terhadap sesuatu. Sebentar, satu-satu dulu, Nenek saya sama dulu. Apaan? Fajar. Mengembangkan sikap persaudaraan diri terhadap sesuatu. Mengembangkan sikap apa tadi? Kesadaran diri terhadap sesuatu. Kesadaran diri terhadap sesuatu. Lagi? Ini tadi mau ya? Mengembangkan rasa cinta tanah air. Dan apa ini? Sudah ya bagus. Masih ada lagi? Mengembangkan sikap tanggung jawab. Nah, mungkin ini saja ya kesepakatan kelas yang keyakinan kelas yang kita tuliskan. Dari sini coba sekarang kita perhatikan bersama. Yang pertama, dari ini berapa sebenarnya, Cak? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kesepakatan kelas itu baiknya paling oke itu 7. Jadi dari ini kita nanti mengeliminasi 1 ya. Nah, yang pertama, merawat dan menjaga tanaman di lingkungan sekolah. Bagaimana? Perlu ya? Perlu. Ya, berarti iya. Ini keyakinan kelas kita. Kemudian, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Perlu. Iya, perlu. Ini kita jadikan keyakinan kelas. Yang berikutnya, coba dibaca bersama yang berikutnya. Mengembangkan sikap kerjasama dan berkolaborasi. Perlu? Perlu. Iya. Berikutnya? Mengembangkan sikap saling membantu. Perlu. Sangat perlu ya. Iya. Berikutnya? Mengembangkan saling menghargai. Ya, kita kalau ngomong kancane nggih. Iya, perlu. Terus? Mengembangkan sikap kesadaran diri terhadap sesuatu. Bagaimana? Nanti dulu. Ya, terus? Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bekerjasama. Perlu? Perlu. Sangat perlu. Ya. Contohnya mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan pakaian yang lengkap. Kemudian? Mengembangkan sikap tanggung jawab. Nah, ini ya. Berarti keyakinan kelas yang kita sepakati dari sekian ini yang kita centang-centang, ya. Terus nanti bagaimana konsekuensinya apabila nanti ada anak yang melanggar dari keyakinan kelas ini. Apa konsekuensinya? Saya saja ya yang kita bersama menentukan. Apa? Dihukum. Jangan dihukum. Konsekuensinya apa? Dinasehati dan juga ini ya membuat cerita. Saya tuliskan di sini ya. Konsekuensinya
Konsekuensinya membuat cerita secara tertulis. Tentang keyakinan kelas yang sudah Nah, ini ya apabila mungkin ada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, konsekuensinya membuat cerita secara tertulis ya tentang keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, mungkin itu saja keyakinan kelas yang kita buat saat ini. Nah, nanti ditulis sama Bu Karti ya. Ini akan saya tulis, kita tempel di dinding kelas kita dan kita tanda tangani bersama. Berarti yang menandatangani siapa? Nanti Bu Karti dan juga anak-anak semua. Wah, sebagai bukti itu yang membuat kita bersama. Bisa dipahami ya? Bisa. Kalau bisa, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andrianingsih. Saya mengajar di kelas 6 UPT SD Negeri Binangun 1, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Beberapa hari yang lalu, saya telah mengikuti diseminasi pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan oleh Ibu Ciptaningsih. Yang sebelumnya, saya belum mengetahui apa yang namanya keyakinan kelas, bagaimana pembentukannya di dalam kelas, dan bagaimana penerapannya. Nah, mungkin yang sudah pernah saya buat sebelumnya yaitu tentang peraturan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan hal menarik yang ingin saya coba dan saya terapkan di kelas. Setelah saya mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Bu Cipta, saya jadi tahu bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang baik di dalam kelas, bagaimana membentuk keyakinan yang bersama dengan siswa, tidak hanya dari guru, dan menerapkannya bersama di dalam kelas. Kemudian 2 hari setelahnya, saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas bersama peserta didik saya di dalam kelas. Di situ, saya sebagai wali kelas tidak hanya memberikan kesempatan satu arah dari saya saja, tapi juga menerima respon, menerima masukan, menerima saran dari peserta didik untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keinginannya, apa yang ingin kita bangun bersama, apa yang ingin kita ciptakan bersama di dalam kelas, dan membentuk sebagai keyakinan kelas yang nantinya akan disepakati oleh kita sebagai wali kelas. Nah, setelah pada saat itu siswa saya menyampaikan beberapa pendapatnya tentang keyakinan-keyakinan yang ingin mereka buat atau yang ingin mereka ciptakan, yang ingin mereka wujudkan di dalam kelas saya, sehingga terbentuklah suatu keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh saya sebagai wali kelas dan juga disepakati oleh bersama dengan siswa saya. Nah, tetapi keyakinan kelas itu tentu juga ada konsekuensinya bagi kita yang
melanggar atau tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Di kelas saya, konsekuensi yang perlu dilakukan jika kita tidak melaksanakan atau jika kita melanggar keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, yaitu menulis cerita secara tertulis di dalam kertas terkait kesalahan atau pelanggaran yang mereka buat. Nah, setelah itu mereka menceritakannya kembali di dalam kelas. Keyakinan kelas yang terbentuk di dalam kelas saya ini membuat siswa saya lebih enjoy dalam menjalankannya. Kenapa? Karena ini tidak hanya dari saya saja yang memberikan peraturan atau yang memberikan kesepakatan, tapi ini merupakan keyakinan bersama, keyakinan yang sudah terbentuk dan sudah disepakati bersama di kelas. Jadi anak-anak juga merasa lebih nyaman, saya juga merasa lebih enjoy dalam melaksanakan pembelajaran, dan alhamdulillah di kelas juga dapat berjalan dengan lancar. Nah, menurut saya diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Cipta kemarin sangat bermanfaat dalam membuat keyakinan kelas yang ada di masing-masing kelas di sekolah saya. Demikian testimoni dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.